Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Ramadan dengan NIM 2402022 Prodi Agroteknologi semester 1. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari praktikum saya tentang materi sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan Inggris, pada tahun 1665. Hooke menemukan sel saat mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Setelah praktikum dilaksanakan, diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain, aliran sitoplasma. Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Sel memiliki beberapa fungsi, yaitu menyediakan struktur bagi tubuh, mengambil nutrisi dari makanan, mengubah nutrisi menjadi energi, menjalankan fungsi. Struktur umum sel tumbuhan yaitu 1. Dinding sel. 2. Dinding primer. 3. Dinding sekunder. 4. Lamela tengah. 5. Material dinding. 6. Noktah. 7. Plasmodesmata. 8. Membran sel. 9. Sitoplasma. 10. Organel sel. 11. Vakuola. 12. Inti sel. 13. Zat ergastik. Langkah-langkah dalam praktikum botani umum. Langkah pertama, kumpulkan alat dan bahan seperti mikroskop, sile, kaca benda dan kaca penutup, pipet tetes, kobokan, jarum prepat, lampu spirtus. Bahan segarnya yaitu batang bayam duri dan buah jagung. Langkah kedua, irislah batang bayam dan batang jagung setipis mungkin untuk menghasilkan sel yang lebih jelas. Langkah ketiga, letakkan irisan sel di kaca benda, dan teteskan air, dan berilah label di kaca benda untuk menandai irisan bahan segarnya. Langkah keempat, letakkan kaca benda yang sudah ada irisan bahan segarnya di mikroskop. Penggunaan mikroskop harus didampingin dengan yang ahlinya untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan mikroskop tersebut dan untuk menghasilkan penampakan sel yang maksimal. Secara umum, sel begonia memiliki beberapa ciri khas. 1. Dinding sel. Sel begonia memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa, memberikan kekuatan dan bentuk pada sel. 2. Kloroplas. Sel-sel daun begonia mengandung kloroplas, yang memungkinkan fotosintesis untuk memproduksi energi dari cahaya. 3. Vakuola. Vakuola besar dalam sel tanaman berfungsi menyimpan air, nutrisi, dan produk limbah, serta membantu menjaga tekanan turgor. 4. Plastida. Selain kloroplas, sel begonia dapat memiliki plas. Berikut adalah beberapa karakteristik dan fungsi utama dari sel-sel tersebut. Dinding sel. Sel-sel buah pear memiliki dinding sel yang tebal, yang membantu memberikan struktur dan kekuatan pada buah. Kloroplas. Sel-sel di bagian tertentu, terutama pada daun, mengandung kloroplas untuk fotosintesis, meskipun buah itu sendiri tidak melakukan fotosintesis. Vakuola. Sel-sel dalam buah pear mengandung vakuola besar yang menyimpan air, gula, dan senyawa. Berikut adalah beberapa karakteristik dan fungsi utama dari sel-sel kencur. Dinding sel. Sel-sel kencur memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa, memberikan kekuatan dan struktur pada tanaman. Kloroplas. Sel-sel pada bagian daun mengandung kloroplas untuk fotosintesis, meskipun umbi dan rimpang kencur lebih dikenal karena kandungan senyawa bioaktifnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dan fungsi utama dari sel-sel tanaman ini. Dinding sel. Sel-sel reo memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, memberikan struktur dan kekuatan pada jaringan tanaman. Kloroplas. Sel-sel daun mengandung kloroplas, yang berfungsi untuk fotosintesis, menghasilkan energi dari sinar matahari. Berikut adalah beberapa karakteristik dan fungsi utama dari sel-sel cabai. Dinding sel. Sel cabai memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa, memberikan kekuatan dan bentuk pada sel. Kloroplas. Sel-sel daun mengandung kloroplas, yang berfungsi dalam fotosintesis untuk menghasilkan energi dari cahaya matahari. Berikut adalah beberapa karakteristik dan fungsi utama dari sel-sel jagung. Dinding sel. Sel jagung memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, memberikan struktur dan kekuatan pada tanaman. Kloroplas. Sel-sel daun mengandung kloroplas, yang memungkinkan fotosintesis untuk menghasilkan energi dari cahaya matahari. Sel bayam adalah sel tumbuhan yang terdapat dalam daun bayam dan memiliki ciri khas, seperti dinding sel yang kaku, kloroplas untuk fotosintesis, serta vakuola yang besar untuk penyimpanan.
Sel-sel ini terlibat dalam proses fotosintesis. Sel daun durian, Durius pp, adalah sel tumbuhan yang terdapat dalam jaringan daun durian. Sel-sel ini memiliki dinding sel yang kaku, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar untuk penyimpanan zat-zat penting. Sel daun durian berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi makanan melalui fotosintesis, serta berperan dalam proses respirasi dan metabolisme. Selain itu, daun durian juga memiliki sel-sel pelindung yang membantu mengatur penguapan dan melindungi dari hama atau penyakit. Sel empulur ketela, ubi, adalah sel-sel yang terdapat dalam jaringan empulur umbi ketela, Ipomoea batatas. Jaringan ini terdiri dari sel-sel parenkim yang memiliki dinding sel tipis dan banyak vakuola, yang berfungsi untuk menyimpan pati dan nutrisi. Sel empulur memiliki peran penting dalam penyimpanan energi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, mereka juga berkontribusi pada kemampuan ketela untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang bervariasi. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini adalah 1. Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. 2. Seluruh bahan segar maupun makhluk hidup lainnya memiliki sel yang berbeda. 3. Mengetahui berbagai macam bentuk sel dari berbagai macam tumbuhan.